Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan kajian kita sekarang surat An-Nisa ayat 35. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Wa in khiftum, dan jika kalian takut, kalian khawatir, shiqaqa bainihima, pertentangan antara keduanya, antara suami dan istri. Apabila kalian takut perselisihan, pertentangan antara suami dan istri, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah hakim yang mewakili dari suami dan utuslah juga hakim yang mewakili pihak istri. Suami istri yang rumah tangganya terjadi perselisihan. Baik perselisihan itu sampai akhirnya pisah tempat misalnya, banyak terjadi di masyarakat, tidak cerai, tidak pisah, ya, dalam arti cerai atau khulu, tapi yang perempuan pulang ke keluarganya yang perempuan, yang laki-laki tidak bisa mendamaikan suasana, dan akhirnya yang laki-laki sendiri juga biarkan kumpul juga jadi rame terus. Nah, misalnya seperti itu. Akhirnya tidak jalan kehidupan rumah tangga. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Enggak bisa mereka selesaikan sendiri, maka utuslah wakil dari pihak laki-laki sebagai hakim, orang yang ngerti agama, yang bisa menyelesaikan masalah, yang dipercaya.
baik dari pihak suami sebagai wakil suami maupun dari pihak istri sebagai wakil dari istri untuk menyelesaikan masalah keduanya. Nah, jadi ini ajaran Allah SWT, hukum Allah SWT untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Adapun apabila terjadi perselisihan di awal, maka yang harus difahami, yang antum harus fahami adalah sebelum semakin parah, sesegera mungkin dibicarakan berdua. Kenapa rumah tangga ini tidak bisa baik? Kenapa saya jadi tidak senang sebagai istri? Atau kenapa saya sebagai suami tidak mendapatkan ketenangan, ketenteraman di dalam rumah tangga ini? Nah, itu harus dibicarakan antara suami dan istri. Berdua, tidak melibatkan siapa-siapa. Tidak melibatkan orang tua, tidak melibatkan ustadz, tidak melibatkan siapapun. Kenapa? Karena ini adalah masalah rahasia keluarga. Nah, itu yang pertama itu ya. Dan kalau tidak belajar, kalau tidak ngerti, nanti ada perselisihan, tidak enak terus akhirnya semakin parah, tidak pernah. Loh, misalnya sama keluarga yang laki-laki, tidak pernah kamu bicarakan berdua? Tidak. Nanti yang istrinya ditanya sama bapaknya atau sama siapa, lah kamu kok di sini gimana? Nggak cocok. Terus apa ini? Nggak cocok-cocokan pokoknya. Terus sudah kamu bicarakan berdua? Enggak. Loh, jadi sudah sampai tingkatannya kayak gitu tapi enggak pernah dibicarakan. Ada masalah langsung berusaha dibicarakan. Kenapa? Karena tujuan rumah tangga itu adalah menempuh kehidupan yang menenangkan, yang menenteramkan di atas jalan Allah SWT dalam rumah tangga yang berusaha dengan rumah tangga ini adalah menjadi wasilah atau menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan untuk terus berlanjut ada keturunan-keturunan yang baik. Yang semua itu juga tujuan yang paling utama adalah untuk kebaikan akhirat nanti. Nah, karena itu belajar. Alhamdulillah antum tinggal di ma'had juga diajarkan fikih nikah, hukum-hukumnya, fawaid-fawaid. Nah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena tidak semua manusia mendapatkan karunia belajarnya di pendidikan yang seperti ini. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Nah, salah satu yang pasti akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga adalah perselisihan atau ketidakcocokan. Jangan dikira orang yang baik rumah tangganya selalu cocok. Puncak kebaikan manusia itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam segala urusan, di dalam segala akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Itu ana atqakum wa akhsyakum lillah. Saya adalah yang paling takwa dan yang paling takut kepada Allah. Di dalam masalah akhlak, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Di dalam masalah rumah tangga, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah siapa di antara kalian yang paling baik kepada istrinya, dan saya adalah manusia yang paling baik terhadap istrinya. Artinya Rasulullah SAW semua masalah itu adalah terbaik dan teladan. Meskipun begitu, dalam urusan rumah tangga pernah terjadi masalah. Dan itu pelajaran yang sangat tinggi bahwa hidup itu pasti akan menghadapi masalah. Lalu bagaimana solusi, bagaimana keluar dari masalah. Dan semua pihak semua pihak mendapatkan kebaikan dari solusi itu. Itu yang diajarkan di dalam Islam. Nah, kalau yang belum rumah tangga, nanti rumah tangga terus ada masalah. Yang sudah rumah tangga ada masalah. Itu suatu kepastian. Hidup ini adalah ujian. Dan salah satu bentuk ujian itu adalah masalah dalam rumah tangga. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah yang menjadikan kematian, menjadikan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang baik perbuatannya. Jadi hidup ini adalah ujian. Karena itu ketika terjadi harus difahami masalah itu ketika kecil diselesaikan akan lebih mudah dibandingkan dengan masalah yang besar. Satu masalah diselesaikan lebih mudah dibandingkan dengan apabila sudah numpuk banyak. Nah, ada masalah dibicarakan. Masalah dibicarakan, selesai enak. Nah, kalau ternyata sudah kadung besar, diselesaikan berdua tidak bisa, nah maka sebelum terjadi yang satu pulang, yang satu tidak pulang, yang satu istri pulang ke keluarganya, atau yang laki-laki tidak mau pulang ke istrinya tapi tidak tahu itikaf di masjid atau tinggal di kos-kosan temannya atau apa. Nah, sebelum itu semua terjadi, nah diselesaikan. Tidak bisa selesai. Suami merasa bahwa yang kayak begini yang harus ditempuh supaya rumah tangganya baik. Tapi yang istri, enggak, justru yang kayak gitu namanya egois atau apa. Intinya tidak selesai. Nah, maka sebelum yang di ayat ini, gitu, sampai tingkatan di ayat ini, maka mencari pihak ketiga. Ya, pihak ketiga satu orang yang dipercaya oleh keduanya. Di zaman sekarang seperti itu ya, zaman sekarang. Kalau gitu kita sama-sama datang ke konsultan keluarga. Orang umum kayak gitu. Kalau enggak orang umum kita datang ke ustadz atau ke orang itu atau ke fulan itu atau ke tokoh itu dan semisalnya. Untuk apa? Untuk menanyakan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kita supaya baik. Nah itu mirip dengan di ayat. Kalau di ayat itu sudah langsung hakamam min ahlihi wahkam min ahliha. Kenapa? Karena kedua belah pihak sudah angkat tangan. Tapi kalau ini kan masih berusaha berdua kepingin solusi dari masalah rumah tangganya. Yang saya inginkan untuk sampaikan di sini adalah tadi sempat menyebutkan konsultan atau ustadz atau fulan, maka diperhatikan. Pelajaran buat antum, barangkali antum nanti mengalami kasus seperti ini atau barangkali antum nanti jadi ustadz terus ditanya orang. Gitu ya. Maka orang yang dituju untuk dijadikan aduan urusan rumah tangganya, suami istri, itu minimal harus punya 3 kriteria. Suami istri berselisih dalam rumah tangga, enggak selesai-selesai, tapi keduanya masih kepingin ada solusi. Tapi enggak mau mengalah. Suami enggak ngalah, istri juga enggak ngalah, akhirnya perselisihan enggak selesai. Kita minta petunjuk, minta arahan kepada yang tadi misalnya yang sempat kita sebutkan kalimatnya konsultan, keluarga atau ustadz atau fulan atau tokoh. Yang paling penting siapapun orangnya harus diperhatikan 3 hal. Apakah yang mau dituju untuk memberikan masukan sebagai solusi urusan rumah tangganya itu punya 3 kriteria ini apa enggak? Yang pertama adalah dikenal umumnya orang yang beragama dengan baik, dia adalah orang yang ngerti agama. Ngerti agama maksudnya ngerti Quran, ngerti sunnah, ngerti ustadz yang biasa memberikan petunjuk dan ya intinya bahwa dia adalah tokoh agama atau ustadz, gampangnya begitu. Kenapa begitu? Karena kalau konsultan enggak ngerti Quran, enggak ngerti sunnah, nanti solusinya secara umum tidak sejalan dengan Quran dan sunnah. Iya, itu pelajaran-pelajarannya itu menyelesaikan urusan orang. Oh, kejiwaan orang begini. Kalau ada masalah, itu pelajaran. Tapi pelajarannya mereka pelajari itu tidak tahu Quran, tidak tahu sunnah.
Nah, kalau konsultan bangunan silahkan. Tapi ini urusan rumah tangga yang diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Sampai perselisihan dan solusinya bagaimana diatur oleh Allah. Terus yang dituju itu tidak ngerti Quran, tidak ngerti sunnah. Itu bukan orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang mengikuti tuntunan Al-Quran dan sunnah. Nah, karena itu yang nomor satu, dia tahu Quran. Lah kalau kita orang umum, bagaimana tahu fulan itu ngerti? Yang penting patokannya, umumnya masyarakat kita yang rajin, yang baik beragama menilai bahwa ustadz itu atau tokoh itu menguasai dalam pandangan masyarakat masalah agama. Itu satu. Meskipun standar itu beda-beda. Standar orang yang baca Quran aja nggak lancar, mungkin baru lulus takhusus terus dakwah sudah dianggap wah itu ustadz kibar di sini. Nah bisa jadi gitu ya. Nah kenapa ya standarnya setingkat itu? Standarnya setingkat itu. Nah tapi paling tidak itu jalannya sudah benar bahwa yang dituju adalah orang yang tahu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, sifat ustadz itu atau tokoh itu atau orang itu pandai menjaga lisan. Apa maksudnya? Nggak gampang cerita orang. Ini masalah keluarga. Aduan itu adalah aib keluarga. Diberitahukan kepada pihak ketiga, kenapa? Tidak dalam rangka membongkar aib, tapi dalam rangka untuk minta solusi bagaimana supaya perselisihan itu selesai. Berarti nanti dia akan diceritain kayak begini, kayak begini, kayak begini. Dia tidak melakukan kewajiban ini. Dia durhaka begini, itu bisa-bisa nanti akhirnya terungkap. Jangan diberitahukan kepada siapapun meskipun tokoh agama kalau dia tidak bisa menjaga lisannya. Wow, fulan itu seneng cerita orang lain. Jangan diceritakan, jangan konsultasi kepadanya. Wah Ustadz itu nanti kalau ada taklim ayat ini terus buat contoh. Contohnya itu kasusnya orang. Jangan konsultasi ke Ustadz yang model kayak gitu. Nanti kasus semua akan dijadikan contoh. Sampai ayat ini. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi perselisihan rumah tangga maka utus hakim. Orang yang terpercaya sebagai wakil suami yang terpercaya. Nah, pernah terjadi tahun 2030. Gitu. Keluarga dari langit. Terus datang ke saya terus atau masalah begini. Akhirnya itu tetangga saya. Ada orang tahu akhirnya ya. Itu tetangga saya itu. Berarti dulu pernah. Jadi itu. Karena itu jangan konsultasi ke ustadz atau siapapun apabila dikenal bahwa ustadz itu seneng buat contoh-contoh kayak gitu. Kenapa? Nanti akhirnya, meskipun kan saya nggak menyebutkan nama, meskipun nggak menyebutkan nama, bisa jadi nanti orang dekatnya tahu. Itu kasusnya anak saya itu, orang tua kayak itu bisa jadi nanti. Dicontohkan sama ustadz itu, repot nanti. Nah karena itu cari ustadz atau orang yang ngerti agama, tapi dia pandai menjaga rahasia. Apalagi bahasa umum ya, bahasa umum. Tidak menutup kemungkinan laki dengan perempuan sama, tidak menutup kemungkinan daerah sini, daerah sana sama. Tapi bahasa umum. Kalau sampai ketahuan perempuan, itu gampang tersebar. Bukan berarti ketahuan laki-laki nggak gampang tersebar, tapi secara umum suara masyarakat itu kayak gitu. Kalau sudah tahu perempuan, nanti dia ngomong ke A ngomong ke B ngomong ke C terus akhirnya
tahu semua. Nah, jangan konsultasi ke orang yang gampang cerita. Kalau bisa, itu loh, punya masalah orang apapun sampai ke dia, nggak akan ada yang tahu. Bapaknya nggak akan dikasih tahu, ibunya nggak akan dikasih tahu, istrinya nggak akan dikasih tahu, anaknya nggak akan. Meskipun bapaknya yang punya masalah, nggak, anak sampean punya masalah, nggak diceritakan siapapun. Bahkan kepada orangnya sendiri itu nggak cerita lagi. Dulu tanya begini-begini, terus begitu ketemu, nggak pakai tanya, masalahmu tahun kemarin udah selesai dah. Nggak pakai tanya gitu. Kenapa? Itu buka lagi. Itu buka masalah lagi. Nah, cari orang yang pandai menutup masalah orang. Dan yang ketiga, jadi ilmu agamanya tinggi, pandai menjaga lisan, dan yang ketiga, yang dikenal umumnya orang, pandai memberi solusi, pandai memberi arahan. Kenapa? Nanti kalau dia itu ilmunya tinggi, pinter menjaga lisan, didatangi. Jadi kasus kita itu kayak gini, suami, saya sebagai suami begini-begini, lah istri begini-begini. Oh, sudah, kayak gitu sudah terjadi, iya. Ya sudah takdir. Itu bukan solusi. Itu bukan solusi, bukan salah jawabannya, tapi nanti pulang terus kita dapat apa? Ya ini sudah takdir, berarti masalah kita ini ya sudah nggak jadi selesai. Gitu. Nah, kalau nggak selesai berarti belum terselesaikan, ada ustadz yang tahu masalah. Nah, jadi jangan, minimal 3 harus diperhatikan, bahwa ustadz atau orang yang didatangi itu tahu Quran dan Sunnah, yang kedua pandai menjaga lisan, dan yang ketiga pandai memberi solusi. Nah, apabila tidak tahu jalan, rumah tangga yang berselisih itu tidak tahu jalan, sehingga jalan pertama bisa jadi tidak ditempuh, jalan kedua juga tidak ditempuh, terus akhirnya yang perempuan pulang ke keluarga perempuan, yang laki-laki entah di rumah itu atau pindah ke keluarganya laki-laki. Cerai, enggak. Lah terus ya enggak akur, bahasa Jawanya enggak rukun gitu. Nah kayak gitu. Atau pada dasarnya suami istri itu juga sudah berusaha baik. Ada masalah, kita sudah setiap ada masalah itu kita ngomong di rumah, bepergian, terus di safar 1-2 malam membicarakan kenapa rumah tangga kita kok ini. Tapi ternyata masih saja sering muncul masalah baru atau masalah itu tidak selesai. Lalu sudah itu sempat pihak ketiga yang ditempuh juga sudah benar. Masih ada masalah nggak selesai, akhirnya bisa tapi tidak cerai. Nggak selesai masalahnya, dia ngotot begini, yang satu ngotot begini. Ayat ini, faba'athu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Utus wakil yang memposisikan sebagai hakim. Hakim itu harus paham agama. Nggak paham agama nanti gak bisa menyelesaikan sesuai dengan aturan agama. Yang kedua, orang yang jadi wakil yang dijadikan hakam tadi itu harus pandai memberi solusi. Kalau nggak gitu ya nanti nggak ada artinya. Oh dia meskipun pinter nggak ngerti solusi kayak gini-gini itu nggak ngerti. Ya kalau gitu itu. Dan tadi itu jangan orang yang pandai mengumbar lisan. Fab'athu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Untuk apa? Membicarakan urusan rumah tangga. Kalau sudah masing-masing membicarakan seperti ini, ternyata keduanya berpemahaman, wah sudah kayak gitu, sudah mentok, tidak akan jadi baik, lebih baik dipisah. Ya udah kalau gitu dipisah. Nah, kalau dipisah di sini kekuatannya itu seperti hakim di zaman sekarang, maka dipisah seperti khulu.
Khulu itu apa? Wanita gugat cerai ke hakim. Nah, itu adalah hakam. Ya. Nah, kalau sudah difahami oleh hakim yang lebih maslahat memang harus pisah, maka hakim memisah meskipun suaminya masih sangat mencintai. Kenapa? Ini perpisahan rumah tangga dari pihak istri. Kalau dari pihak suami gampang, anti tolik jatuh sudah. Loh, Anda ndak nurut saya sebagai suami, anti tolik, langsung jatuh. Ya, bahkan di dalam bab ini Rasulullah SAW bersabda, salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal dalam urusan rumah tangga. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Apa maksudnya? Diucapkan dengan beneran, namanya beneran ya berlaku. Main-main, dihukumi beneran oleh Islam. Apa itu? Nikah, maksudnya akad nikah. Itu. Cerai, talak, dan yang ketiga adalah rujuk. Cerai, rujuk, ya, akad, cerai dan rujuk. Nah, karena itu seandainya ada yang bermain misalnya apa? Sandiwara. Ngerti sandiwara ya? Sandiwara atau main film. Bintang filmnya laki-laki, bintang film yang kedua perempuan, ini anaknya. Bintang film yang ketiga laki-laki orang lain. Terus bapaknya dalam acara film itu, ya meskipun hanya film, mengatakan kepada laki-laki lain itu, angkahtuka bibinti labunin qabiltu. Iya. Aku nikahkan kamu dengan binti labun, misalnya gitu. Binti labun itu apa? Anaknya unta. Namanya kalau 1 tahun namanya binti labun. Kalau sudah lebih 2 tahun bintu makhot. Nah gitu. Nah, jadi angkah itu kak binti labun. Qabil tuh. Seandainya anak perempuannya namanya binti labun. Ya. Terus dia qabil tuh maka sah jadi suami istri. Lu kan sandiwara. Meskipun sandiwara. Nah jadi itu. Yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi. Ya. Lu ndak sah. Kenapa ndak sah? Ini bukan anaknya kok. Ini bintang film laki, perempuan, laki itu semuanya yang laki-laki bukan bapaknya, bukan nggak ada hubungannya dengan si perempuan. Kalau gitu tidak boleh. Kalau boleh lah, misalnya ada perempuan lewat, aku nikahkan kamu dengan wanita itu. Saya terima lah, repot nanti. Nah, kembali kepada permasalahan. Nah, apabila sudah ada hakim, keduanya sepakat, wah ini tidak bisa. Sebentar. Hakim ini harus berusaha mengislah. Oh, kalau gitu pihak suami harus merelakan haknya sebagian supaya bisa rukun. Dan pihak istri juga harus merelakan sebagian. Itu namanya damai. Bahkan di dalam semua permasalahan, mau masalah rumah tangga, mau masalah ekonomi, mau masalah pemerintahan, mau masalah masyarakat, pertemanan, segala macam kalau terjadi perselisihan, kalau bisa harus pertama diselesaikan dengan damai. Diselesaikan dengan damai. Maksudnya menyelesaikan dengan damai itu apa? Yang pernah mendengar jawab. Murojaah. Menyelesaikan masalah dengan damai. Maksudnya gimana? Atau bagaimana supaya bisa selesai dengan damai? Nah, jadi menyelesaikan dengan damai itu caranya atau maksudnya adalah kedua belah pihak merelakan sebagian haknya. Contoh yang gampang, misalnya di dalam masalah barang berharga. Diperselisihkan 2 orang, A mengatakan ini milik saya. Milikmu berapa persen? 100% milik saya. Tapi kata B, ini milik saya.
berapa persen? 100%. Berarti barangnya satu, masing-masing mengatakan ini miliknya. Selesaikan dengan damai. Maksudnya apa? Selesaikan dengan damai. A, relakan separuh supaya yang separuh kena. Dan berkata kepada yang B, relakan separuh supaya yang separuh kena. Nah, akhirnya ya udah, daripada ngotot miliknya tapi nggak kena-kena, yang ini juga ngotot miliknya nggak kena-kena, akhirnya direlakan. Ya udah wis, yang separuh saya relakan, yang penting yang separuh saya dapat. Akhirnya masing-masing dapat separuh dengan damai. Itu udah harus separuh-separuh. Itu milik saya. Tapi ya udahlah, yang penting kalau direlakan 40%, yang 60 enggak apa-apa, wis diakui dia. Nah, kalau sudah duluan kayak gitu, ini kan kamu bilang milikmu, tapi dia juga bilang miliknya. Bagaimana kalau buat kamu 60%, buat dia kamu relakan 40%? Ya, kalau dia mau nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Jadi 40, 60. Intinya menyelesaikan masalah dengan damai itu merelakan sebagian hak. Sebagian hak. Nah, kalau harus dengan membayar sebagian kewajiban. Nah, rumah tangga juga kayak gitu. Suaminya ngotot begini, istrinya ngotot begini. Nah, kalau masalahnya adalah hak, relakan sebagian hakmu supaya selebihnya bisa baik. Nanti yang istri juga kayak gitu. Atau kamu bayar sekian, kamu kerjakan gini, kamu lakukan kewajiban begini supaya bisa baik. Meskipun asalnya bukan keharusan, tapi demi kebaikan, lakukan sebagai kewajiban. Nanti via istri juga digitukan. Dengan begitu akhirnya perselisihan itu selesai dan jadi rukun, jadi rumah tangga yang baik. Fab'athu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha iyurida islahan. Jika kedua belah pihak menginginkan islah, dan islah tadi itu merelakan sebagian hak tadi itu ya. Yuwafiqillahu bainahuma, Allah akan memberi taufik. Allah akan memberi petunjuk hati sehingga hatinya akan merelakan sebagian haknya demi kebaikan. Mau menjalankan kewajiban yang mestinya bukan kewajiban demi kebaikan. Yuwafiqillahu bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Sungguh Allah SWT maha mengetahui keadaan kalian dan maha mengetahui apa yang terbaik untuk kalian. Dan sebelum semua itu terjadi, Allah maha mengetahui sehingga memberikan aturan, memberikan ajaran seperti yang difirmankan oleh Allah ini. Khabira, maha mengetahui sedalam-dalamnya, sedetil-detilnya, itu yang paling samar bahkan yang belum terjadi, semuanya Allah khabir, tahu semuanya. Kita baca tafsirnya ya dengan cepat insya Allah. Artinya wa in khiftum shiqaqa bainaz zawjaini, kalau kalian takut perselisihan pertentangan suami istri, wal muba'ata wal mujanaba, dua-duanya saling menjauh, saling menghindar, hatta yakuna kullun minhuma fi syaqqin, sampai-sampai suami istri ini masing-masing di belahan yang berseberangan dengan belahan yang lain. Fab'athu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha, maka utuslah orang yang ditetapkan sebagai hakim dari pihak suami dan dari pihak istri. Rajulaini mukallafaini, dua masing-masing dari pihak istri dan dari suami tadi itu adalah dua orang laki-laki yang mukallaf, muslimaini beragama Islam, adlaini dua-duanya beragama dengan baik. Nggak bisa beragama dengan baik kalau nggak ngerti Quran dan Sunnah. Ya. Aqilaini dua-duanya berakal, maksudnya pemahamannya tinggi. Ya. Ya'rifani ma baina zawjaini, keduanya ngerti apa yang terjadi pada suami istri.
wa ya'rifanil jam'a wa tafriqa, dan dua-duanya memahami bagaimana cara mendamaikan dan juga memahami bagaimana cara kalau memisah dengan baik. Wa hadza mustafadun min lafzi al-hakam. Dan makna seperti itu diambil dari kata hakam. Fab'atsu hakaman. Utuslah orang sebagai hakim. Li'annahu la yasluhu hakaman, karena tidak layak disebut sebagai hakim illa man ittasafa bitilka sifat, kecuali apabila memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan. Ya. Fayanzurani ma yanqimu kullun minhuma ala sahibihi. Maka setelah diutus, hendaknya kedua orang hakim ini melihat, memikirkan apa yang menjadi sebab satu membenci yang lainnya, satu memusuhi yang lainnya. Suami benci dan memusuhi istri, istri benci dan memusuhi suami. Apa sebabnya? Itu dilihat. Tsumayul zimani kullan minhuma ma yajib. Lalu memutuskan apa yang wajib dilakukan oleh masing-masing dari suami istri supaya bisa damai. Supaya bisa damai, kamu sebagai suami harus begini. Meskipun asalnya bukan suatu keharusan, demi kebaikan rumah tanggamu, kamu harus begini. Dan kepada istri juga diputuskan, gitu. Supaya rumah tanggamu baik, kamu sebagai istri harus begini. Meskipun tidak seharusnya, tidak menjadi kewajiban, tapi demi kemaslahatan rumah tanggamu, kamu wajib begini. Nah itu. Fa'illam yastati ahaduhuma dzalik. Apabila salah satu tidak bisa, salah satu tidak bisa memenuhi, ya. Qanna'a az-zawjal akhara birridha bima tayassara minar rizqi wal khuluq. Apabila salah satu dari keduanya dengan ketetapan tadi itu, enggak mau saya kalau kayak gitu. Pokoknya maunya kayak begini. Kalau dia enggak mau, enggak. Sudah dikasih sebagai suami harus begini. Tapi kalau kedua-duanya mau, alhamdulillah langsung. Ya udah. Kalau dia mau gini, saya juga mau begini, damai. Alhamdulillah kalau dua-duanya mau. Yang satu siap, tapi yang satu enggak. Pokoknya kalau saya masih harus disuruh begini, saya enggak mau. Nah gitu. Nah maka kalau ada yang dijadikan sebagai tebusan, tebus. Sekarang begini, kamu dikasih kayak begini, kamu dikasih kayak begini, dan kamu harus begini supaya rumah tanggamu baik. Nah, jadi kayak gitu. Jadi gampangannya ada yang harus berkorban. Kalau kedua belah pihak diminta korban sedikit-sedikit enggak mau. Pihak dari luar enggak apa-apa berkorban. Ya. Yang ini ya wis, yang penting demi rumah tangga saya supaya bagus, saya siap begini. Ternyata yang satu masih tetap enggak mau. Kalau gitu dikasih, kamu maunya apa supaya rumah tanggamu baik? Kalau saya maunya semua hak saya harus dibayar. Udah dibayarin. Dibayar, kamu sudah dapat, sekarang baiklah dengan suamimu, kalau suami baiklah dengan istrimu supaya rumah tanggamu jadi baik. Nah, jadi kayak begitu. Ya, bagaimana supaya betul-betul bisa damai. Qanna'a az-zawjal akhara birridha. Dua-duanya harus berusaha memantapkan satu kepada yang lainnya dengan ridho, bima tayassara minar rizki wal khuluq, dengan yang mudah dari rizki dan akhlak, perangai, demi kemaslahatan keduanya. Wa mahma amkanahumal jam'u wal islah. Dan hendaknya difahami meskipun berhasil menyatukan dan memperbaiki, fala ya'dila anhu. Ketahuilah kalian masih belum bisa berbuat sebaik-baiknya.
Yang maha baik adalah Allah SWT. Artinya apa? Bersyukurlah kepada Allah, semua itu semata-mata karena nikmat Allah SWT. Fa in wasalatil halu ila annahu la yumkinu jitima'ahuma. Adapun apabila keadaan itu sampai pada tingkatan tidak bisa didamaikan, rumah tangganya tidak bisa didamaikan, gitu. Wa islahahuma didamaikan tidak bisa. Illa ala wajhil mu'adati wal muqata, anda ada jalan lain kecuali jadi keduanya ndak bisa kecuali bermusuhan dan putus. Wa maksiatillah, ndak bisa didamaikan, malah yang ada itu kedurhakaan kepada Allah. Kalau kayak gitu, wa ra'aya anna tafriqa bainahuma aslah, dan dua hakam tadi betul-betul faham. Ra'aya, keduanya melihat, keduanya faham. Anna tafriqa bainahuma aslah, bahwa yang lebih baik suami istri harus dipisah. Harus dipisah itu. Itu pemahamannya itu. Farraqa bainahuma. Ya kalau gitu harus dipisah. Karena itu Allah mensyariatkan talak, Allah mensyariatkan khulu, gugat cerai. Allah mensyariatkan fasah kalau ada sebabnya. Nah kenapa? Karena kalau tidak mungkin disatukan, kalau disatukan tambah permusuhan, kalau disatukan tambah maksiat, kalau disatukan tambah berantakan, tambah membahayakan, ya kalau gitu dipisah. Dipisah. Wala yushtaratu ridha zauj, dan kalau kayak gitu tidak dibutuhkan lagi kerelaan suami. Kama yadullu alaihi annallaha sammahuma hakamaini. Sebagaimana ayat itu disebut oleh Allah dua hakim. Wal hakamu yahkumu, dan hakim itu menegakkan hukum walau lam yardol mahkumu alaihi, meskipun yang dihukumi tidak ridho. Misal di zaman sekarang yang umum, kalau istri itu sudah betul-betul tidak mau lagi sama suaminya, padahal suaminya masih kepingin dengan wanita itu, maka satu-satunya jalan di zaman sekarang adalah mengajukan khulu ke hakim, ke pengadilan agama. Kalau di Indonesia sekarang adanya di kabupaten, ada menteri, ada pengadilan agama, kantor pengadilan agama. Nah itu gugat cerai. Nah nanti waktu sidang suaminya dipanggil. Nah terus kalau betul-betul masalahnya itu mantap, hakimnya mantap. Nah suami ridho maupun tidak ridho, kalau hakim memutuskan bahwa hubungan pernikahan kalian diputus, nah itu namanya adalah khulu. Apa khulu tadi itu? Yaitu perceraian yang ditimbulkan oleh istri, yang memutuskan adalah hakim. Dengan bahasa yang lebih gampang, gugat cerai. Nah itu. Walihada qala iyurida islahay yuwafiqillahu bainahuma. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, apabila keduanya mau islah, Allah akan memberi taufik kepada keduanya. Bisa babirro'il maimun, disebabkan karena pendapatnya yang terpercaya, wal kalamul ladzi yajdzibul qulub, dan ucapan-ucapan yang menarik hati, wa yu'allifu bainal fariqaini, dan mendamaikan antara dua pihak. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui sedalam-dalamnya, aliman bijami'i dzawahiri wal bawatin, maha mengetahui yang zahir maupun yang batin, muttali'an, maha mengetahui dan melihat, ala khafayal umuri wa asrariha, kepada rahasia-rahasia perkara. Famin ilmihi, dan di antara ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khabrihi, dan khabir Allah SWT, pengetahuan Allah SWT yang batin. An syara'alakum hadhil ahkamal jalilah, Allah dengan maha mengetahuinya segala yang lahir maupun yang batin, mensyariatkan hukum yang sangat tinggi ini kepada kalian, wasyara'i al-jamilah, dan mensyariatkan syariat-syariat yang sangat indah dan sangat bagus ini kepada kalian. Itu yang kita baca, dan
Ini ada pertanyaan, Ustadz, apakah khulu itu hak suami saja atau istri bisa juga? Khulu bukan hak suami, khulu itu adalah hak istri. Khulu bukan hak suami, khulu adalah hak istri. Khulu artinya gugat cerai. Ya, antum kayaknya masih di edat ini ya, belum tahu khulu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah selesai, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.